Baik, perkenalkan nama saya Satrio Al Setiawan dari kelas AAD. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian dan laporan kegiatan. Materi ini yang dikirim oleh Miss Nikade Nita Noviani Pande. Jadi, saya akan menjelaskan pertama pengertian laporan penelitian. Pengertian laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang ataupun pendek dari suatu penelitian dengan beragam tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Tahap akhir dari proses penelitian, di mana penelitian ini menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian ini, kita mengetahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Lalu, spesifikasi laporan penelitian. Pertama, laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Lalu yang kedua adalah laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga adalah laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Lalu yang terakhir adalah laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah, atau ya kayak majalah gitu bang. Biasa kalian lihat. Adapun ciri-ciri laporan penelitian. Kita mulai dari objektif dulu nih. Yang berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Jadi base of true, like harus terbukti, ada buktinya bahwa itu nyata. Lalu ada sistematis, berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang artinya tuh kayak gimana ya? Kayak berurut lah, yang berurutan. Jadi nggak kayak acak. Lalu juga harus jelas. Berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih, jadi nggak asal-asalan. Lalu juga harus terbuka, yang berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik, dan kebenaran dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Jadi open-minded. Jika ada pendapat baru kayak diterima dan dicerna apakah itu benar, atau dalam kritik juga gitu, kalau pernah ada yang kritik ya it's okay. Juga harus logis, yang berarti keterangan yang diungkapkan itu harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Jadi nggak bisa kayak kayak ngarang gitu dah. Harus logis gitu, harus ada penjelasan secara ilmiahnya. Sistematika penulisan karya ilmiah. Ini jadi kayak runtutannya, sistematikanya. Ada di bagian awal, pertama ada bagian awal, ya, yang paling awal. Lalu kita buka lagi, ada halaman judul. Setelah halaman judul ada lembar persetujuan yang berisi kayak persetujuan. Lalu ada abstrak, kayak runtutan. Ada prakata, ada daftar isi yang runtutan, daftar tabel, dan daftar gambar. Sistematika penulisan karya ilmiah harus dimulai dari pertama, bab pendahuluan. Lalu selanjutnya diiringi oleh latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke. Sistematika penulisan karya ilmiah di bab kedua nih. Tadi
Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya mungkin tidak perlu jelasin secara rincinya, karena mungkin kalian udah belajar di SMA. Lalu di bab kedua, di keterangan atau kajian teori ini, ada landasan teori, ada kajian hasil penelitian sejenis, ada kerangka berpikir, ada hipotesis penelitian yang bersifat tentatif. Di bab ketiga ada metode penelitian. Jadi dijelasin ada jenis penelitian apa, lalu ada populasi dan sampel penelitian, ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data, lalu teknis analisis data. Oke, masuk ke bab keempat, pembahasan penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan. Lalu di bab kelima yang bab penutup, ada kesimpulan dan saran. Ya, setiap kita buat kayak teks atau majalah atau laporan atau apapun pasti ada simpulan dan saran. Enggak sih, kalau majalah nggak ada. Kayak laporan pasti ada sarannya. Oke, di bagian akhir ada daftar pusaka dan lampiran. Lalu kita masuk ke contoh laporan penelitian. Ada pengertian laporan kegiatan nih, yang berisi kayak kumpulan teks yang berisi pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa usaha, pekerjaan, maupun aktivitas tertentu. Sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan. Oke. Apa sih fungsi laporan kegiatan? Oke, yang pertama ada bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Jadi kayak bukti yang harus kita tunjukkan karena kita sudah ditugaskan untuk memberikan laporan terhadap kegiatan tertentu atau anything. Lalu yang kedua ada sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Jadi bisa dievaluasi, jadi kayak bisa dipikir apa yang bisa kita perbaiki dan apa yang bisa ditingkatkan, yang bisa dibenarkan. Lalu yang terakhir ada sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Oke, jadi sekian dari presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga saya di kedepannya bisa lebih lancar dalam public speaking karena saya masih belajar juga. Jadi terima kasih yang sudah nonton. See you in the next video. Okay, bye bye.